Tafsir dalam riwayat Ibnu Katsir menyampaikan Imam At-Tabarani menyebutkan sebuah kisah yang gorib, yaitu kisah yang luar biasa. Melalui hadis Ibnu Abbas diceritakan suatu ketika dahulu orang-orang Hawariyun, yaitu pengikutnya Nabi Isa, seperti yang diceritakan Allah dalam surat ke-61 ayat 14. Orang-orang Hawariyun suatu hari berbincang-bincang dengan Nabi Isa. Lalu salah satunya berkata, "Wahai Isa, ada baiknya kita memilih satu orang di antara kita untuk mencari di mana letak kapal Nabi Nuh dulu, hingga kelak orang itu bisa bercerita kepada kita." Nabi Isa terdiam sejenak, lalu mengajak kaum Hawariyun untuk pergi ke suatu tempat. "Ikutilah aku." Tidak diberitahukan berapa lamanya perjalanan mereka, dan sampailah mereka di sebuah bukit pasir. Ketika sampai di kaki bukit itu, Nabi Isa mengambil segenggam pasir di telapak tangannya, lalu bertanya kepada kaum Hawariyun, "Tahukah kamu apakah ini?" Kaum Hawariyun berkata, "Allah dan utusannya yang lebih tahu." Lalu Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya inilah bagian dari kaki Ham bin Nuh, anaknya Nabi Nuh." Lalu Nabi Isa berdiri di bukit pasir itu dan memukul bukit pasir itu dengan tongkatnya. Seraya berkata, "Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah." Tidak lama kemudian pasir itu bergerak-gerak dan muncullah seorang lelaki yang dipenuhi dengan tumpukan pasir di atas tubuhnya. Setelah dia membersihkan diri dari pasir yang ada di tubuhnya, lalu Nabi Isa menyapanya. "Dalam keadaan inikah kamu wafat?" Laki-laki itu berkata, "Aku meninggal dalam keadaan muda. Tetapi seingatku ketika aku mati, kiamat sudah terjadi. Karena kengerian hari itu, badanku jadi begini." Dialah Ham bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Nabi Isa bertanya dua hal kepadanya. Yang pertama, Nabi Isa bertanya, "Ceritakanlah pada kami bagaimanakah bentuk rupa kapal Nabi Nuh." Ham bercerita, kapal Nabi Nuh panjangnya 1200 hasta, lebarnya 60 hasta, memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama diisi oleh hewan-hewan liar dan buas. Tingkatan kedua diisi oleh Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Tingkatan ketiga diisi oleh unggas dan burung-burung. Lalu Ham melanjutkan ceritanya. Seiring berjalannya waktu, kapal ini lama-lama dipenuhi oleh kotoran binatang-binatang. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Temuilah seekor gajah, lalu permainkanlah ekornya hingga dia merasa geli." Setelah Nabi Nuh melakukannya, tiba-tiba muncul seekor babi betina dari badan gajah itu. Akhirnya babi betina lah yang memakan semua kotoran hewan-hewan yang ada di kapal. Tidak lama kemudian datang masalah baru. Kerangka kapal banyak digerogoti oleh tikus-tikus. Nabi Nuh kembali berdoa kepada Allah. Lalu Allah mewahyukan untuk menghampiri singa, lalu menepuk muka singa itu di antara kedua matanya. Nabi Nuh pun melakukannya. Dengan izin Allah, muncullah elang-elang jantan dan elang-elang betina dari hidung singa. Lalu elang-elang itu memakan semua tikus yang ada di kapal. Lalu Nabi Isa kembali bertanya pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah Nabi Nuh tahu bahwa bumi telah tenggelam oleh air? Nabi Nuh
melepaskan seekor burung gagak. Lalu gagak itu terbang dan menemukan suatu daerah yang dipenuhi oleh banyak bangkai, sehingga dia terlupa akan pesan dari Nabi Nuh. Akibatnya, Nabi Nuh pun mendoakan keburukan pada burung gagak. Allah mengabulkan, lalu kelak burung gagak akhirnya selalu merasa tidak aman dari manusia, karena selalu diburu dan tidak pernah tinggal lagi di tempat pemukiman manusia. Lalu Nabi Nuh kembali melepaskan seekor burung yang berjenis merpati. Setelah kembali, burung merpati membawa 2 buah benda. Di paruhnya dia membawa pohon zaitun, dan di kakinya dia membawa buah tin. Maka tahulah Nabi Nuh bahwa semua daratan telah tenggelam, seperti apa yang diwahyukan Allah. Nabi Nuh lalu mengalungkan kalung kepada burung merpati dan mendoakan burung itu tergolong dalam binatang yang aman dan jinak, bisa bertempat tinggal dengan manusia. Kaum Hawariyun meminta kepada Nabi agar Ham bin Nuh dibawa ke kampung mereka, karena masih banyak hal yang ingin ditanyakan kepada Ham. Lalu Nabi Isa menjawab, mustahil, sebab tidak mungkin manusia yang sudah diputuskan rezekinya oleh Allah untuk tinggal bersama kita. Nabi Isa pun kembali menyuruh Ham bin Nuh masuk ke dalam pasir, dan kembalilah pasir itu seperti semula. Apakah hadis ini sahih? Yang jelas Ibnu Katsir memasukkan kisah ini dalam buku tafsir beliau. Wallahu a'lam bishawab.